Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa sallallahu wasallam ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kembali lagi bersama saya di channel Dini Nurdiansyah di dalam kajian Kitab Kuning, yang mana pada kali ini saya masih akan melanjutkan kajian Kitab Safinatun Najah. Kepada teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga semuanya sehat dan baik-baik saja. Kita akan melanjutkan kajian Kitab Safinatun Najah, yang mana pada video kemarin saya menjelaskan tentang waktu-waktu, batasan waktu haid dan waktu nifas. Kita akan melanjutkan ke pasal selanjutnya tentang pasal a'dzarus shalat. Tapi sebelumnya, kepada teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe merah di bawah, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan kepada yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua dengan berlipat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, kita masuk ke materi. Saya akan membaca surat dengan bahasa Sunda, dan nanti insya Allah saya akan menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Yang teman-teman yang membawa kitab boleh dibuka di sini halaman 47 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ari ieu eta hiji pasal. A'dzarus sholati, ari pirang-pirang udurna sholat. Itnani eta aya 2. Annaumu tegesna kahiji sare. Wan nisyanu jeung kadua poho. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi. Di sini mungkin bahasan pasal yang pendek ya, yang pendek. Di sini pasal pendek pun perlu diketahui menjelaskan tentang hal yang sangat penting sekali. Begini, di pasal ini kan akan menjelaskan tentang udzur sholat. Jadi sholat itu kan sudah saya jelaskan di pasal tentang rukun Islam di video sebelumnya, bahwa sholat adalah salah satu ibadah yang mana menjadi penentu ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang lain bernilai baik jika sholatnya baik. Ibadah yang lain akan diterima oleh Allah jika sholatnya pun diterima oleh Allah. Dalam artian sholat bisa menentukan amal ibadah kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, di sini menjelaskan orang yang meninggalkan sholat, tapi bukan meninggalkan tidak melaksanakannya. Orang yang meninggalkan sholat pada waktunya, tapi dia tidak berdosa. Nah, di sini bahasanya a'dzarus sholat, udurnya sholat, yaitu kita meninggalkan sholat daripada waktunya, dalam artian tidak melaksanakan pada waktunya, akan tetapi tidak berdosa. Itu ada 2. Yang pertama yaitu tidur. Jadi ketika kita tidak sholat pada waktunya, dikarenakan kita tidur, kebablasan sampai sholat setelah sholat yang kita tinggalkan, maka kita tidak berdosa. Contoh, kita tidur contoh ya jam 11 di sini ya. Kita tidur contoh jam 11 ataupun jam setengah 11. Jam setengah 11. Ketika kita tidur jam setengah 11, berjalan waktu tidur, bangun-bangun tidur sudah jam 4. Nah, ya, sudah jam 4. Dengan catatan, maaf ya, dengan catatan yang pertama tidak ada yang membangunkan, itu ya. Yang dengan catatan itu tidak ada yang membangunkan. Yang kedua, tidurnya sebelum datang waktu sholat. Maka tadi saya contohkan jam setengah 11. Nah, ketika kita tidur jam setengah 11 dan kita bangunnya jam 4, otomatis duhurnya kan terlewat. Nah, maka dia ketika bangun langsung
ke air, ambil air wudhu, dan langsung laksanakan sholat zuhur dan asar di waktu yang sama. Tidak apa-apa, tidak berdosa. Kenapa? Karena dia ketinggalan sholat pada waktunya dikarenakan tidur. Dan tadi syaratnya tidak ada yang membangunkan dan juga tidurnya sebelum datang waktu sholat. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Kita tidur, bangun-bangun itu jam 2:30 lebih lah, kurang lebih ketika kita melaksanakan wudhu. Ketika kita melaksanakan wudhu terus sholat baru 1 rakaat sudah datang waktu asar. Bagaimana itu hukumnya? Maka yang 1 rakaat itu hukumnya adaan, jadi dilaksanakan pada waktunya. Jadi ketika kita niat usolli fardhu dzuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblah, adaan itu sah hukumnya. Kenapa? Karena yang 1 rakaat meskipun belum 1 rakaat pun akan tetapi takbiratul ihram sudah masuk. Nah, sebelum datang waktu asar maka itu dihitung waktu sholat adaan, waktu sholat yang pada waktunya. Nah, akan tetapi sisanya yang 3 rakaat, kalau tadi sudah dapat 1 rakaat ya, yang 3 rakaatnya lagi itu termasuk waktu qadha. Nah, bagaimana yang tadi contohnya yang pertama, ketika kita tidur jam 10:30 ya, 10:30 siang, terus tahu-tahu bangunnya jam 4. Bagaimana itu hukum sholat zuhurnya? Maka hukum sholat zuhurnya termasuk qadha ya, termasuk qadha. Akan tetapi dia meskipun sholat zuhurnya qadha tidak berdosa. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholat pada waktunya dikarenakan tertidur. Nah, tapi ada satu ini yang perlu dicermati, yang perlu dipahami. Ketika kita bangun ya, harus langsung ambil air wudhu, langsung melaksanakan sholat zuhur. Jangan dilama-lamakan, jangan ditunggu sampai nanti dulu sholat asarnya juga saya belum mau melaksanakan sekarang, maka itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ketika dia bangun sampai dia melaksanakan sholat zuhur, ketika dia ditunggu-tunggu sampai waktu yang agak lama, maka itu hukumnya berdosa. Kenapa? Karena dia mengakhirkan sholat zuhur yang sudah di akhir, dia malah dilamakan lagi untuk melaksanakannya. Itu yang pertama. Jadi ketika kita tidak sholat pada waktunya ya, dikarenakan tidur, dengan catatan tidurnya yang pertama tidak ada yang membangunkan, yang kedua sebelum datang waktunya sholat, dan bablas ke waktu sholat yang kedua, maka sholat tersebut ketika ditinggalkan pada waktunya dia tidak berdosa. Akan tetapi ketika sudah bangun langsung ambil air wudhu, langsung melaksanakan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu nisyan, lupa. Seperti contoh ya, tapi ini syaratnya ada satu, yaitu lupanya dikarenakan sesuatu yang diperbolehkan. Jika lupanya dikarenakan sesuatu yang tidak diperbolehkan, di sini seperti contoh memainkan alat-alat yang alat lahwiyah, seperti mainan-mainan musik, ataupun zaman sekarang itu kita main HP. Dikarenakan main HP terlalu lama, terlalu anteng, waktu sholat sudah habis, datang waktu sholat yang lain, maka itu tidak dimasukkan ke lupanya orang yang melaksanakan sholat dan tidak berdosa. Dia berdosa. Kenapa? Karena dia melaksanakan halangannya sampai dia lupa itu hal yang tidak diperbolehkan. Jadi yang tidak bermanfaat lah. Bagaimana contoh kalau seperti ini? Kita ke sawah ya, kita sebagai petani, kita ke sawah, kita mencangkul di sawah. Tahu-tahu 100 kotak ya, 100 atau 1 hektar dicangkul oleh sendirian. Ini contoh agak ekstrim ya. Jadi 100 kotakan 1 hektar dicangkul oleh sendirian. Pas lihat langit kok agak gelap sih. Kita mencangkul dari jam 9 pagi, tahu-tahu sudah jam 4 sore, tahu-tahu sudah jam 5 sore. Berarti zuhurnya dia terlupakan karena keasyikan mencangkul ya. Nah, maka
jika kejadiannya seperti itu, dia tidak berdosa. Akan tetapi ketika dia sudah ingat bahwa sholat zuhur belum dilaksanakan dan waktunya sudah terlewat, maka buru-buru dia ke pinggir, ambil air wudhu dan langsung laksanakan sholat zuhur sembari langsung sholat asar. Ya, seperti itu. Dikarenakan kenapa? Masa sih ya ada orang yang lupa sampai begitu lama? Bisa terjadi sih, bisa terjadi. Dikarenakan ini ulama yang mengarang kitab Safinah membahas hal seperti ini, berarti pernah terjadi. Meskipun untuk kita kan sepertinya agak mustahil ya. Jam tangan ada. Kalau lihat jam tangan mungkin sepersekian jam ataupun sepersekian menit kita mungkin melihat jam tangan jam berapa ya. Nah, mungkin untuk zaman sekarang jika tidak dikasih lupa oleh Allah yang begitu lama, mungkin agak mustahil hal seperti ini terjadi. Akan tetapi dikarenakan ulama yang mengarang kitab ini berdasarkan pengalaman beliau melihat orang-orang yang ada di zamannya pernah mengalami hal seperti ini, maka ya adalah hukum yang membahas tentang tidak dosanya orang yang meninggalkan sholat pada waktunya. Dikarenakan apa? Yaitu dikarenakan lupa. Jadi sekali lagi, ini tidak berdosa meninggalkan sholat. Tapi mohon maaf, bukan tidak sholat, akan tetapi dia tidak melaksanakan sholat pada waktunya. Tidak berdosa. Ada berapa hal yang menjadi sebabnya? Ada dua. Yang pertama dikarenakan tidur, dengan catatan tidurnya sebelum datang waktu sholat dan tidak ada yang membangunkan. Yang kedua yaitu dikarenakan lupa, dan juga syaratnya lupanya dikarenakan hal yang diperbolehkan oleh hukum syara. Nah, itu penjelasan pasal ini meskipun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan sekali lagi pada teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru yang insya Allah akan saya bahas tentang kajian kitab kuning di kedepannya di kemudian hari. Dan juga share sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan, ladang kebaikan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan jika ada pertanyaan, teman-teman semua, jika ada pertanyaan meskipun keluar dari konteks yang tadi saya baca, yang tadi saya bahas, silahkan ditulis di kolom komentar. Insya Allah di waktu kedepannya di video selanjutnya akan saya jawab insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.